Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa pada pelajaran keempat. Pelajaran dengan judul membagikan misi Allah. Ayat inti Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita lihat ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Nah, sahabat ini berkata Tuhan, standar tingkat kasih yang diperintahkan Allah adalah kasih manusia kepada Kristus. Nah, Carson mengamati bahwa pemahaman kita pada besarnya kasih Kristus itu bertumbuh dengan tingkat kedewasaan yang dimiliki oleh orang Kristen yang mengikuti Kristus. Nah, orang yang lebih dewasa dalam Kristus, dia lebih mengerti besarnya dosa yang dia buat dan kasih Kristus. Maka ini dua hal ini akan menuntun mereka lebih mengerti tingginya standar kasih itu. Sahabat yang berkati Tuhan, firman Allah sudah mengandung perintah yang mirip perintah baru ini. Misalnya dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Tetapi perintah ini tetap dikatakan baru. Pertanyaan, mengapa perintah ini dikatakan baru? Poin pertama jawabnya seperti ini. Karena standarnya baru dan karena lingkungannya, yaitu jemaat atau orang percaya juga baru. Yang kedua, perbandingan antara kasih yang diperintahkan dalam 1 Korintus 13 dan kasih yang begitu diatur dan diukur dalam kelima kitab Musa menyatakan barunya kasih yang diperintahkan dalam kitab ini. Nah, sahabat yang berkati Tuhan, tema perintah baru dikemukakan di sini pada permulaan pesan perpisahan, tetapi oleh karena tema keberangkatan Tuhan Yesus berat bagi Petrus, barangkali juga tema-temanya Tuhan ingat sahabat bahwa Tuhan Yesus harus menunda tema perintah baru sampai pasal 15 ayat 9 sampai 16 dalam Kejadian dan menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai keberangkatannya atau kenaikannya ke surga. Mari kita lihat pada pelajaran keempat ini sangat luar biasa sahabat firman. Bahwa kita lihat di sini ada 3 kualitas spiritual yang hebat dari Abraham. 3 kualitas spiritual ini, yang pertama adalah keramah-tamahan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah doa. Mari kita lihat. Keramah-tamahan Abraham, sujudlah ia sampai ke tanah. Ini dapat dilihat sebagai yang pertama, suatu kebiasaan dunia timur dalam memberi salam. Nih, saudara baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 7, 33 ayat 6 sampai 7, 43 ayat 28. Yang kedua, suatu tindakan hormat, ya. Suatu tindakan hormat atau menghormati para pengunjung ilahi, yaitu dalam Kejadian 11 ayat 1. Nah, ini nampak bahwa kunjungan ini adalah kunjungan Allah. Saudara baca dalam Kejadian 24 ayat 26, ayat 48, dan ayat 52. Yang ketiga, suatu tindakan ketakutan. Nah, Abraham adalah seorang asing di suatu tanah asing. Kejadian 18 ayat 3, Tuanku, kata Tuanku. Ini adalah konsonan untuk kata Adonai. Nah, sahabat yang berkat Tuhan, sebutan ini menunjuk ketiga cara yang berbeda. Yang pertama, sebagai Tuan atau Bapak, dan yang kedua adalah jamak dari bentuk ini, biasanya raja-raja atau para penguasa. Yang ketiga, cara ketiga adalah untuk menandakan ketuhanan.
sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, jika aku telah mendapat kasih Tuanku. Ini adalah salam yang lazim di dunia timur dalam Kejadian pasal 30 ayat 27. Dalam Kejadian 18 ayat 3 sampai 5 adalah serangkaian permohonan yang sopan tapi mendesak. Ini serangkaian permohonan yang sopan tapi mendesak ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah permohonan untuk tinggal dan beristirahat sebentar, Kejadian 18 ayat 3. Yang kedua, permohonan untuk membawakan air untuk digunakan mencuci kaki, Kejadian 18 ayat 4. Yang ketiga, permohonan untuk bersandar pada pohon besar di tempat yang terhormat, Kejadian 18 ayat 4. Yang empat, permohonan untuk mengizinkan Abraham untuk mempersiapkan dan menyuguhkan makanan, Kejadian 18 ayat 5. Yang berikut, permohonan untuk menyegarkan atau memulihkan diri, Kejadian 18 ayat yang kelima. Mari kita lihat, timbul pertanyaan, apa sikap Abraham? Apa sikap Abraham terhadap misi ini? Sikap Abraham adalah Abraham sangat peka dengan misinya, yaitu untuk membagikan kepada setiap orang pengetahuan akan Tuhan di dalam sebuah dunia yang diliputi oleh kekafiran, penyembah berhala, dan politisme. Nah, yang kita lihat dari pelajaran ini, saudara-saudara, sahabat Tuhan, adalah melalui keramat tamahan yang ditunjukkan Abraham kepada orang-orang asing yang kelihatannya baru saja muncul dari cakrawala. Nah, pada akhirnya Abraham mengerti bahwa Allah telah memanggil dia untuk misi dan bahwa kepergiannya ke negeri perjanjian bukanlah untuk liburan, tetapi untuk menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekelilinginya dan menjadi berkat bagi dunia melalui keturunannya. Kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 23, kasih Abraham bagi semua orang. Apakah terbukti? Benar, saudara-saudara, sahabat firman. Jika kita baca Kejadian 18 ayat 16 sampai 23, kita dapati di dalam keterangan firman ini bahwa dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Abraham mengajukan permohonannya kepada Allah. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Kejadian pasal 18 ayat 25. Sahabat yang berkata Tuhan, Abraham mengetahui betapa jahat dan fasiknya orang-orang yang tinggal di sana. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini bahwa permohonan Abraham kepada Allah, karena dia sangat mengasihi orang-orang benar dan orang-orang yang jahat di Sodom, pada akhirnya Abraham mendasari permohonannya pada apa yang dia tahu secara pribadi tentang kasih Allah bagi umat manusia. Dan Abraham sendiri memiliki kasih yang besar kepada orang-orang berdosa, dan dia tahu bahwa selama masih ada kesempatan, masih ada harapan bagi keselamatan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua dari Abraham adalah kasih. Sifat yang ketiga dari Abraham, roh suka berdoa yang dimiliki oleh Abraham dalam menjalankan misi ini. Jika kita membaca Kejadian 18 ayat 23 sampai 32 dan Yakobus 5 ayat 16, kita dapati di sini, sahabat firman, bahwa Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam dua-duanya. Segera setelah Allah menerima permohonan yang pertama untuk menyelamatkan kota ini, semasa masih ada 50 orang benar tinggal di sana, dan melanjutkan pengantaraannya. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, misi kita, ingat bahwa misi kita tidak akan berhasil tanpa doa, sahabat firman. Doa pengantaran. Sesudah bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, di mana saja kita berada,
marilah kita memperkenalkan akan kebenaran Kristus, berdoa sungguh-sungguh dengan mereka, maka Tuhan akan menuntun mereka kepada jalan kebenaran. Bukan karena kata-kata atau kefasihan yang kita miliki atau yang kita ucapkan kepada kenalan-kenalan kita, tetapi semua itu karena Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Kita pindah kepada Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29. Ini adalah hasil dari misi. Jika kita membaca Kejadian pasal 19, hampir paralel dengan Kejadian pasal 18, dengan cerita tentang malaikat-malaikat yang bersama dengan Abraham, dan Abraham dari Lot sama-sama duduk di bagian depan atau di pintu gerbang. Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 19 ayat 1. Sahabat yang berkati Tuhan, poin rohani di pelajaran ini, misi Abraham adalah seperti ini. Bahwa kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di dalam kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tetapi di antara ribuan orang ini hanya ada 4 yang tertinggal di kota dan hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa air bah. Kita tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu, tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak diselamatkan. Apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus, sementara kita menjalankan misi kita. Ingat sahabat Tuhan bahwa Allah akan menolong kita melalui Roh Kudus, tetapi Dia tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Dan pada akhirnya kehendak bebas ini berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Sangat luar biasa informasi firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu ini. Tunduk kepada kehendak Allah. Salah satu sifat utama Abraham adalah tunduk pada kehendak Allah. Dan semua pengalaman-pengalaman Abraham dengan Allah ditandai dengan sifat ini. Sahabat yang berkati Tuhan, marilah kita tunduk kepada Allah dalam menjalankan misi ini. Karena kita, tanpa kita sadari, kita akan diberkati. Apakah hal yang sama bisa terjadi pada saat ini? Jawabnya adalah ya. Hal yang sama yang Abraham peroleh bisa kita alami pada saat ini. Dan Tuhan bisa menggunakan Abraham karena ketaatannya kepada Allah dalam segala sesuatu. Hal yang sama harus terjadi saat ini. Oleh sebab itu, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita datang kepada kesimpulan. Sahabat Tuhan yang berkata Tuhan, kasih bagi jiwa-jiwa yang akan binasa mengilhami doa Abraham, sementara ia merasa muak dengan dosa-dosa kota yang jahat itu. Ia rindu agar orang-orang berdosa itu dapat diselamatkan. Yang berikut, roh Abraham adalah roh Kristus. Anak Allah itu sendiri adalah pengantara yang agung untuk orang-orang berdosa. Ia telah membayar harga tebusannya dan mengetahui nilai jiwa manusia. Dengan satu roh perlawanan terhadap kejahatan, roh yang hanya ada di dalam diri yang sama sekali tidak bernoda, seorang yang tidak terbatas kebijaksanaannya di dalam penderitaan salib itu, dengan beban dosa seluruh dunia tertanggung atas dirinya. Ia berdoa bagi penolak-penolak dan pembunuh-pembunuhnya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Abraham dihormati sahabat firman oleh bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa dan seorang pemimpin yang sanggup dan arif, bijaksana, karena dia mempraktekkan 3 sifat ini, yaitu
Sifat yang pertama adalah keramah tamahan. Sifat yang kedua, kasih. Dia mengasihi semua orang, baik orang benar dan orang jahat. Dan dia, Abraham, penuh dengan doa yang sungguh-sungguh untuk menjalankan misi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.